Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam setiap garis kehidupan kita. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dua hikmah insyaallah. Lanjutan dari hikmah yang kemarin, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia telah kehilangan nikmat-nikmat tersebut. Wa man syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Dan barang siapa yang mensyukurinya, maka ia telah mengikat nikmat-nikmat tersebut dengan ikatan yang kuat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya kami akan menambahkan kepada kalian. Apa nikmat yang disyukuri? Maka dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, jika seseorang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya atau sungguh ia telah kehilangan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mensyukurinya, maka ia telah mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah suatu kaum kecuali mereka merubahnya dengan diri mereka sendiri. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada kaum tersebut, kepada orang tersebut, kemudian dia merubah nikmat tersebut dengan apa? Dengan tidak bersyukur. Sehingga nikmat yang dianugerahkan hilang. Karena apa? Siapa yang merubahnya? Dia sendiri. Maka jika ingin mempertahankan nikmat, caranya hanya satu, yaitu bersyukur. Di sini dikatakan, wa qala fi lataifil minan. Dan dikatakan di dalam kitab Lataiful Minan, asyukru ala thalathati aqsamin.
kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama syukrul lisan, bersyukur dengan lisan. Artinya ketika mendapatkan nikmat kita langsung mengucapkan alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Jika nikmat tersebut Allah anugerahkan kepada kita melalui perantara hambanya, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berterima kasih kepada hamba tersebut. Diberi hadiah oleh orang, kita ucapkan terima kasih secara lisan, ya, secara lisan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha." Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Jadi kesyukuran dengan lisan adalah dengan mengucapkan terima kasih, dengan bersyukur, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada yang menjadi perantara nikmat Allah sampai kepada kita. Itu kesyukuran yang pertama. Kesyukuran yang kedua adalah syukrul arkan. Syukrul arkan itu artinya kesyukuran dengan jasmani kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan, maka penglihatan itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan tangan, tangan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi kaki, dianugerahi kepala, dianugerahi pikiran, dianugerahi hati, dianugerahi segala yang Allah anugerahkan kepada kita, maka semuanya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukrul arkan. Kemudian salah satu yang ketiga adalah syukrul janan. Syukrul janan itu syukrul qalbi. Kesyukuran dengan hati. Artinya apa? Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan nikmat, di dalam hati kita harus meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Sekalipun lisan kita berucap terima kasih kepada makhluk Allah, hamba Allah yang menjadi perantara nikmat tersebut sampai kepada kita. Sekalipun nikmat tersebut adalah hasil secara zahir, hasil dari usaha kita. Tapi di hati harus diyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksud dari kesyukuran. Jadi syukur secara lisan itu dengan berterima kasih atau menceritakan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita tapi bukan untuk kesombongan. Itu namanya tahadduts bin nikmah. Membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Syukrul arkan menggunakan seluruh yang Allah anugerahkan untuk ketaatan. Sedangkan asyukru bil janan, syukrul janan, kesyukuran hati adalah meyakini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh kesyukuran dari ketiganya tadi? Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika sholat itu sampai kaki beliau bengkak. Padahal beliau sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk kesyukuran dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abdan syakura." Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Nabi Muhammad bersyukur. Maka Nabi Muhammad kadang malu. Beliau pernah tidak tenang sholat subuh karena menyimpan beberapa dirham di bawah bantal. Lupa tidak disedekahkan.
Kata Nabi Muhammad, apa maknanya? Bagaimana ada manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya masih menyimpan dunia di bawah bantalnya. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah menjelaskan, wa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia di dalam kesyukuran atas Allah Subhanahu wa taala mereka terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah awam, orang awam. Tingkatan yang kedua adalah al-khawas, orang yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah khawasul khawas, orang yang khusus dari yang khusus. Kemudian dijelaskan di sini kesyukuran orang awam adalah atas kenikmatan saja. Jadi diberi kesehatan syukur dia, diberi sakit mengeluh, diberi rezeki bersyukur dia, tidak diberi rezeki mengeluh. Kemudian diberi penglihatan bersyukur dia, tidak diberi penglihatan matanya sakit dia mengeluh. Ini orang awam. Nah, kemudian dilanjutkan, wa syukrul khawasi, dan kesyukuran orang khusus adalah atas nikmat dan musibah. Dua-duanya disyukuri. Kenapa? Karena dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang khusus. Maka sulit kalau semua umat Islam ini orang khusus, klinik sepi, Pak. Sakit bersyukur dia, nggak langsung berobat. Antrian BPJS kosong. Karena apa? Karena bersyukur. Dia nikmati dulu itu sakit. Maka jangan heran ketika menemukan orang-orang seperti itu. Dan itu ada. Kemudian dikatakan di sini wa syukru khawasil khawas, dan kesyukuran orang-orang yang khusus dari yang khusus, al-ghaibatu fil mun'im an syuhudin ni'ami wan niqam. Al-ghaibah itu artinya tenggelam. Ya. Ghaibah itu tenggelam dengan di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, dari melihat rezeki dan musibah itu sendiri. Jadi musibah atau kenikmatan dia sama sekali tidak melihatnya. Yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Bagaimana itu? Contohnya semua ada di dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diperintahkan mencari bantuan ke Taif, diusir, dilempari pakai batu. Apa Rasulullah marah kepada yang memerintahkan? Ini gimana sih Allah memerintahkan cari bantuan ke Taif, saya malah diusir. Kalau sudah tahu diusir mending gak usah. Itu kalau kita. Tapi Nabi Muhammad, Allah yang memerintahkan, saya berangkat. Kenapa? Yang dicari adalah keridhaan. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, selama engkau ridho ya Allah, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Mau diusir, mau disakiti, mau bagaimanapun, selama Allah ridho, aku tidak peduli. Fa in lam yakun bika li ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli, kata Rasulullah. Mau diapakan saja, perintahkan saja apa saja, selama engkau ridho, tidak marah, aku tidak peduli. Kalau kita usaha gagal, Allah gimana sih? Usaha kita diperintahkan berusaha, bukan mencari hasil. Hasil Allah yang menentukan. Kita diminta untuk ikhtiar. Ikhtiar itu yang Allah nilai, bukan hasil. Hasil Allah yang menentukan. Kalau kita yang menentukan, kita Tuhannya. Dan berapa kali kita menjadi Tuhan? Berkali-kali. Dan itu tidak boleh. Maka inilah orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu
Dia selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak serta-merta seperti itu. Tidak mudah seperti itu. Itu berproses. Sayyidina Ali memerintahkan sang putra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, membawa pasukan khusus untuk menyelamatkan Sayyidina Utsman yang dikepung. Ini mungkin Ustadz Hilmi sudah cerita tentang itu. Apa diterima sama Sayyidina Utsman? Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena Sayyidina Utsman sudah tahu ajalnya waktu itu. Itu ridho namanya. Bagaimana Sayyidina Utsman tidak tahu Rasulullah sudah menyampaikan itu? Abu Bakar kamu as-siddiq, Umar kamu as-syahid, Utsman kamu as-syahid, Ali juga syahid. Sudah diberitahu oleh Rasulullah. Apa tidak ada tanda sebelum meninggal? Pasti ada tanda. Pasti ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ridho. Sedangkan kita menilai mereka, kok bisa sahabat bisa dibunuh itu loh. Sahabat yang lain mana? Itu suudzon kita, seperti chaos yang terjadi di Indonesia. Padahal mereka jauh. Karena apa? Mereka sudah menyaksikan Allah. Menyaksikan yang maha pengatur. Kalau kita kan pengennya mengatur. Ini tentang kesyukuran, tingkatan orang-orang yang bersyukur. Sedangkan nikmat yang harus disyukuri itu ada 3. Nikmat yang pertama adalah nikmat duniawi, yang sifatnya dunia. Dan nanti kita akan membahas tentang nikmat dunia ini. Bagaimana cara menghadapi nikmat dunia. Atau menghadapi dunia nanti akan diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah setelahnya. Pertama, nikmat dunia. Nikmat di dunia ini yang Allah anugerahkan kepada kita terkait dunia, segala kenikmatan dunia ini harus kita syukuri. Kemudian jenis yang kedua adalah nikmat agama. Nikmat agama seperti ilmu, amal, pengetahuan, ketakwaan. Dan kemudian yang terakhir adalah nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu pahala. Kalau sekarang pahala yang Allah anugerahkan kepada kita atas amal-amal yang Allah berikan taufik kepada kita untuk melaksanakannya. Itu adalah nikmat akhirat. Mana nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar yang kedua, yaitu nikmat agama. Kita di sini mayoritasnya mungkin adalah Islamnya adalah Islam keturunan. Saya otomatis jadi Islam karena orang tua saya Islam. Lahir, kakak langsung ditulis Muslim. Karena orang tuanya Muslim. Dan itu nikmat yang amat sangat agung sekali yang harus kita syukuri. Kita nggak perlu nyari Allah. Sekarang kita baru mencari Allah. Kita sudah yakin, kita cari Allahnya. Bayangkan dengan saudara-saudara kita yang nyari Allah itu. Cari agama sini, agama sini, agama sini. Ya kalau sampai ke agama Islam. Kalau kita sudah alhamdulillah Islam kita langsung di KTP Islam, tinggal dimatangkan. Itu nikmat yang amat sangat agung sekali. Bukankah di pengajian subuh kemarin kita kaji bahwa Nabi Muhammad sudah mengenal kita? Non-Muslim tidak dikenal oleh pemegang kunci pintu surga. Mau sedekah berapa juta hektar mereka kepada kita, tidak akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Mau masuk surga bagaimana? Tidak bisa. Maka kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan alhamdulillah kita sudah melafadzkan itu setiap hari sejak kecil. Faham nggak faham artinya, yang jelas kita sudah melafalkan. Kalau sudah melafalkan itu artinya mulut kita ini diberikan taufik oleh Allah untuk melafalkan kalimat yang itu kunci pintu surga. Masa iya nggak masuk surga? Alhamdulillah, itu kenikmatan yang paling besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.